Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurmala Sari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi, yaitu dokumen-dokumen KTSP. Materi ini ada di dalam salah satu koleksi buku saya yang saya beli di Gramedia Pekanbaru. Buku ini terbitan PT Bumi Aksara oleh Dr. Heri Widyastono PU pada tahun 2013 dengan judul Pengembangan Kurikulum di Era Otonomi Daerah dari kurikulum 2004, 2006 ke kurikulum 2013. Buku ini ada 9 bab. Materi saya ada di bab 7, halaman 88 dengan judul besar Pengembangan Kurikulum 2006 atau Kurikulum Satuan Pendidikan yang biasa kita kenal dengan KTSP. Nah, di dalam penyusunan KTSP ini terdapat 3 dokumen. Ada dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Untuk mengetahui apa-apa saja isi dari ketiga dokumen KTSP ini, simak terus video ini sampai selesai. Sebelum membahas satu persatu dari ketiga dokumen KTSP ini, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu dokumen. Ya, pada dasarnya dokumen merupakan selembaran materi tertulis, cetak, atau elektronik yang berisikan informasi atau bukti yang berfungsi sebagai catatan resmi. Nah, di dalam dokumen KTSP ini terdiri dari 3 dokumen. Yang pertama, dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Di dalam dokumen 1 ini berisikan 6 komponen. Yang pertama ada visi, yang kedua misi, yang ketiga tujuan satuan pendidikan, yang keempat struktur dan muatan KTSP, yang kelima beban belajar, dan yang keenam kalender pendidikan. Sebelum mengetahui isi dari dokumen 2 dan dokumen 3, saya akan membahas 6 komponen dari isi dokumen 1. Pertama, visi merupakan cita-cita yang akan dicapai oleh satuan pendidikan yang menjadi cita-cita bersama di masa mendatang berdasarkan masukan seluruh warga sekolah. Yang kedua, misi merupakan indikator-indikator yang dilakukan melalui rencana kegiatan dalam mewujudkan visi satuan pendidikan. Misi ini harus dilaksanakan sebagai perwujudan visi di masa yang akan datang dalam kurun waktu tertentu, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, tujuan satuan pendidikan merupakan hal-hal yang perlu diwujudkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Tujuan satuan pendidikan ini menjadi gambaran tingkat kualitas yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Yang keempat, struktur dan muatan KTSP. Struktur merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang akan dipelajari peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum di setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan tercantum dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan melalui standar kompetensi kelulusan. Sedangkan muatan KTSP terdiri dari yang pertama muatan kurikulum tingkat nasional, yang kedua muatan kurikulum tingkat daerah, dan yang ketiga muatan kekhasan satuan pendidikan. Yang kelima, beban belajar. Satuan pendidikan pada semua jenis dari jenjang pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester. Pengaturan beban belajar meliputi sistem paket, sistem kredit semester, tatap muka, tugas terstruktur, tugas mandiri, kegiatan praktik pada jenjang SMK, dan beban belajar tambahan. Yang keenam, kalender pendidikan. Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan untuk mengatur kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu ajaran yang mencakup permulaan tahun pembelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran, dan hari libur. Isi
Isi dokumen 2 KTSP yaitu silabus. Istilah silabus digunakan untuk penyebutan suatu produk pengembangan kurikulum berupa pengembangan lebih lanjut dengan materi pokok dan uraian materi yang harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Adapun manfaat dari silabus ini sebagai pedoman pengembangan kurikulum berupa pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Komponen dari silabus yang biasa digunakan yang pertama berkaitan dengan kompetensi yang hendak dikuasai seperti SK, KD, indikator, dan materi pembelajaran. Yang kedua berkaitan dengan cara menguasai kompetensi memuat pokok-pokok kegiatan dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui pencapaian kompetensi mencakup teknik penilaian atau jenis dan bentuk dan instrumen penilaian. Yang keempat, komponen pendukung yang terdiri dari alokasi waktu dan sumber belajar. Yang terakhir yaitu dokumen 3 dari KTSP berisi rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP. RPP ini merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema yang mengacu pada silabus. RPP ini mencakup data sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat, sumber belajar, langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran, dan yang terakhir penilaian. Dan setiap guru di setiap satuan pendidikan wajib menyusun RPP. Tujuannya tentu untuk mempermudah dalam pelaksanaan pembelajaran. Itulah tadi pembahasan mengenai dokumen-dokumen KTSP. Ada 3 dokumen. Dokumen yang pertama berisi 6 komponen, ada visi, misi, tujuan satuan pendidikan, struktur dan muatan KTSP, kemudian beban belajar, dan kalender pendidikan. Kemudian dokumen kedua berisi silabus, biasa dibuat oleh pemerintah. Dan dokumen yang ketiga berisi RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Sekian pembahasan materi pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi dan informasi. Teman-teman bisa meninggalkan jejak di kolom komentar untuk menambahkan atau memperbaikinya. Sekian, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.